Proses pembuatan undang-undang seringkali menuai masalah dan protes publik. Aksi reformasi di korupsi misalnya muncul untuk merespons sekumpulan rancangan undang-undang yang bermasalah. Rencana pembuatan undang-undang Cipta Lapangan Kerja pada awal periode kedua pemerintahan Joko Widodo juga ditolak habis-habisan. Tapi, bukankah undang-undang seharusnya dibuat untuk menyelesaikan masalah? Kenapa negara malah kerap membuat undang-undang yang bermasalah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu terlebih dahulu memahami tentang bagaimana undang-undang dibuat. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aturan ini disahkan pada 2011 dan direvisi pada 2019 lalu. Namun, secara garis besar, tidak ada perubahan dalam alur pembuatan undang-undang. Proses ini dimulai setelah anggota legislatif dan eksekutif dilantik. Pada awal masa jabatannya, DPR dan pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang akan dibuat. Usulan ini juga harus menyertakan naskah akademik yang menjadi dasar dari rancangan tersebut. Setelah itu, DPR dan pemerintah menyusun prioritas legislasi nasional atau prolegnas. DPR akan menetapkan apakah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak. Jika RUU disetujui, maka proses legislasi dilanjutkan dalam 2 tingkat pembahasan. Pada tingkat pertama, RUU dibahas oleh Komisi DPR dan lembaga pemerintah terkait. Setelah kedua belah pihak menyetujui sebuah rancangan undang-undang, pembahasan dilanjutkan pada tingkat 2 dalam rapat paripurna yang melibatkan seluruh fraksi DPR dan pemerintah. Setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna, RUU diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani dalam waktu 30 hari. Jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu tersebut, RUU tetap dinyatakan sah sebagai undang-undang dan wajib diundangkan. Undang-undang yang telah ditetapkan ini berlaku dan mengikat seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tentu ada proses yang tidak disebutkan di sini, tapi secara garis besar, setiap undang-undang yang disahkan setelah 2011 telah melewati alur ini. Masalah pertama dalam pembuatan undang-undang terletak pada tahap awal, yakni lemahnya pengembangan kebijakan berbasiskan data. Naskah akademik merupakan dokumen yang vital untuk menyediakan dasar dan pertanggungjawaban dari undang-undang yang dirancang. Masalahnya, kajian dalam naskah akademik seringkali hanya berkutat pada tataran normatif. Tentu saja undang-undang dibuat bukan hanya untuk memecahkan masalah norma, melainkan juga masalah-masalah real dan konkret yang dihadapi masyarakat. Untuk memahami akar masalah serta strategi pemecahan yang efektif, data dan kajian ilmiah yang ketat sangat diperlukan. Memang, DPR atau pemerintah tidak diamanatkan dan belum tentu memiliki kapasitas untuk membuat kajian ilmiah. Setidaknya, mereka bisa merujuk pada hasil kajian yang telah dilakukan oleh pihak lain. Sayangnya, ini jarang sekali terjadi. Hal ini bisa kita lihat dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang banyak menuai protes pada 2019 lalu. Ada 2 pasal yang menarik untuk kita bahas di sini. Pertama, bahwa gelandangan akan didenda paling banyak Rp1 juta. Dan kedua, orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun orang lain akan didenda paling banyak Rp10 juta. 2 pasal ini sebenarnya sudah ada dalam KUHP yang berlaku. Revisi pasal tersebut hanya mengubah jenis hukuman dari kurungan menjadi denda. Sebagai revisi dari aturan lama, penting untuk melihat apa tujuan dari pasal tersebut. Apakah efektif? Berapa kasus pidana yang pernah terjadi? Apa pengaruh dari penerapannya? Dan apakah peraturan seperti itu masih relevan bagi perkembangan hukum pidana? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya dijawab dalam naskah akademik, tapi tidak. Naskah akademik KUHP bahkan tidak membahas 2 pasal ini sama sekali. Produk perundangan yang dihasilkan pun gagal menjadi relevan. Masalah kedua dalam proses legislasi adalah transparansi. Kita memiliki undang-undang dan sejumlah aturan yang menjamin pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel. Tapi pada nyatanya, hal ini jarang terwujud. Misalnya, dalam situs resmi DPR, tercatat bahwa DPR melakukan 5 kali pembahasan mengenai RKUHP di sepanjang 2019. Namun, 4 diantaranya merupakan rapat tertutup yang diselenggarakan di hotel. Hasil pembahasannya pun tak bisa diakses oleh publik. Hal serupa juga terjadi dalam proses RUU Minerba yang hendak disahkan pada 2019 lalu. Situs DPR hanya mencatat 1 kali perbincangan tingkat 1 mengenai RUU ini. Itu pun terjadi pada 2018. Apakah ada rapat lanjutan? Siapa saja yang terlibat dan apa hasil dari rapat tersebut? Di mana naskah akademik dan draft undang-undangnya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa dijawab, tapi membutuhkan waktu serta proses yang panjang dan berbelit-belit untuk menembus rintangan yang tidak semestinya ada. Lemahnya basis data serta transparansi ini menghambat partisipasi masyarakat dan buruk bagi perkembangan demokrasi. Tanpa kajian dan data yang tepat, warga akan kesulitan untuk membangun diskusi yang sehat. Tanpa proses yang akuntabel dan transparan, warga akan kesulitan melakukan pengawasan.
Hal ini diperparah dengan buruknya mekanisme pelibatan publik dalam pembuatan undang-undang. Padahal undang-undang sudah menyatakan bahwa publik berhak memberikan masukan melalui 4 mekanisme, yakni rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan seminar lokakarya atau diskusi. Namun, sejauh ini tidak ada aturan yang lebih detail tentang bagaimana masukan ini dikawal dan dikelola. Proses pembuatan undang-undang kerap mengesampingkan pemangku kepentingan dari publik. Misalnya, perumusan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang bergulir pada awal 2020. Seperti namanya, RUU ini dicanangkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga. Ironisnya, perwakilan dari buruh, kelompok yang mengalami dampak langsung dari aturan ini, tidak dilibatkan. Perumusan RUU ini melibatkan 127 orang yang tergabung dalam tim satuan kerja. Komposisinya sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha, sisanya dari pemerintah dan akademisi. Kelompok buruh baru hendak dilibatkan setelah mereka menggelar aksi protes besar-besaran. Pembuatan undang-undang dengan basis data yang kuat, proses yang transparan, dan melibatkan publik secara substansial bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Finlandia adalah salah satu negara yang memiliki komitmen ini. Di negara itu, terdapat mekanisme yang memungkinkan warga untuk mengajukan undang-undang. Salah satu inisiatif warga adalah reformasi pertambangan yang diajukan pada 2016. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan perusahaan tambang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ia timbulkan. Pembentukan regulasi berdasarkan inisiatif warga juga diterapkan di level Uni Eropa sejak 2012 dan telah melibatkan 9 juta warga. Salah satu yang tengah bergulir adalah kampanye Right to Water. Dalam inisiatif tersebut, warga menuntut agar negara-negara Uni Eropa menjamin hak warga atas air bersih dan sanitasi, serta menghentikan praktik liberalisasi air. Pengalaman-pengalaman ini memang masih merupakan eksperimen, dan keberhasilannya belum bisa sepenuhnya diukur. Namun, mekanisme ini punya arah yang jelas, bahwa demokrasi adalah sistem yang menempatkan publik sebagai tujuan serta pengendali utama dari kebijakan. Pelibatan publik adalah niscaya untuk menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan publik. Pengambil kebijakan Indonesia terkesan masih lamban atau malah enggan dalam mengadopsi gagasan ini. Barangkali memang sudah jadi nasib kita, warga negara, untuk selalu mengingatkan negara bahwa ia ada untuk melayani kepentingan warganya. Kalau bukan kita, siapa lagi?